الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfamara. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Dan kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah, wal mutakabbiru huwal ladzi in wa'idha annifa wa in wa'adha anafa. Kita masih membicarakan masalah sifat yang bisa merusak akan hati kita dan bisa juga merusak akan amal kita. Jadi kadang amal kita itu kelihatan bagus tetapi rusak. Kadang amal kita itu kelihatan zahirnya sempurna tapi tidak sempurna. Kadang kelihatan terpuji tetapi dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena adanya penyakit-penyakit hati tadi. Sebagaimana orang juga bisa merasakan dirinya seolah-olah dia mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal cuma sampai kepada makam di mana dia baru mengetahui ilmunya saja, tetapi tidak pernah mengamalkannya dan tidak pernah merasakan bagaimana zauqiyah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau merasa dia itu senantiasa diawasi atau menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sesuatunya. Karena itu kita ini penting. Nah, ilmu itu penting. Ilmu itu untuk mawas diri kita supaya kita tahu sampai di mana ibadah kita. Nah, jadi ilmu itu dari tingkatan ilmu syariat, dari tingkatan ilmu hakikat sampai kepada tarikah, yaitu mengamalkan akan ilmu tadi, sampai kepada puncaknya dianugerahi oleh Allah Ta'ala, yaitu kema'rifahan, yaitu merasakan kelezatannya ketika kita beribadah, terasa menyaksikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita beribadah, merasa diliputi dengan kekuasaannya Allah Ta'ala ketika kita beribadah, sehingga kita mengerti siapa diri kita sebenarnya. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena itulah kita ini belajar ilmu tasawuf, ilmu yang membersihkan hati kita supaya ibadah itu zahirnya pas, batinnya pun pas, sehingga tidak dikatakan ibadah kita itu kosong, dalam keadaan kosong. Jadi kata Imam Ghazali, wal mutakabbiru huwallazi in idza anifa wa in wa'adha annafa. Orang yang takabur itu adalah orang yang jika ditegur atau diberi nasihat oleh orang lain, maka ia marah dan benci. Kada suka diberi orang nasihat, itu takabur namanya. Merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih hebat daripada orang lain. Ini lang secara syariat aja seperti itulah, kata dilihat. Merasa lebih pintar daripada orang lain. Ini bisa menjadikan orang takabur. Makanya orang takabur itu ada halnya dengan sebab ilmunya, itu bisa jadi takabur. Jadi ilmu itu kadang-kadang bukan memberi manfaat lawan kita. Ilmunya bermanfaat, misalnya ilmu teknologi, misalnya ilmu ini, ilmu itu, macam segala. Tetapi dengan ilmu itu kita tidak sadar, bisa kita menjadikan kita sombong dengan ilmu itu. Padahal kita dulu waktu lahir kada punya ilmu. Harusnya kita tahu bahwasanya kita tuh dari nol. Dari nol kada mengerti apa-apa. Bahkan berpandir pun kada bisa, berpikir pun kada bisa, makan pun kada bisa kalau kada disuapi. Semuanya itu ilham minallah. Ilham daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nah karena itulah kalau kita itu misalnya membicarakan ilmu hakikat, jangan kita merasa sombong. Atau ilmu syariat pun kita jangan merasa sombong. Karena semuanya itu minallah, illallah, kembalinya kepada Allah Ta'ala. Minallah, ilallah. Karena ada berjarak. Seandainya Allah Ta'ala ketika itu mau mengambil, maka diambil oleh Allah Ta'ala. Seandainya ketika itu mau dikembalikan kepada Allah Ta'ala, maka dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan sombong kita ini. Jadi bisa dengan pangkatnya, dengan hartanya, dengan ilmunya pun manusia itu bisa sombong dengan itu. Kalau dia kadang mengerti asal daripada semua yang didapatnya itu, dan asal kejadiannya, asal dia lahir ini tidak membawa apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi bahasa orang dahulu tuh kembali aja ke titik nol sudah, ke titik nol. Jadi asalnya kadada, ya anggaplah kadada seberataan seperti itu. Jadi orang yang sombong itu disini kalau dinasihati ia marah. Dan jika ada yang menegur akan orang, maka ia itu dengan keras perkataannya, lagi suka menegur akan orang. Nah itulah orang sombong ini. Dan tiada mau ia ditegur oleh orang lain. Jadi kalau menegur orang sukanya, menasihati orang suka, menasihatinya pun dengan keras seolah-olah ini pembisanya. Seperti itu. Mudah-mudahan kita terhindarlah daripada yang demikian. Ini nang zahir lah, yang jahir, yang nampak. Yang kada nampak itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya ada ilmu itu yang secara jahir dilihat orang kita itu sombong, ada juga yang kada bisa dilihat orang, yaitu hati kita. Hati kita ini merasa sombong, merasa hebat. Walaupun semua kesombongan itu sebenarnya di hati anakannya. Kesombongan itu karena itu termasuk penyakit hati orang itu. Orang itu kadang memadahkan aku punya harta banyak, cuma memamerkan hartanya yang banyak di hatinya. Ataupun ia kadang memamerkan hartanya yang banyak, cuma mengatakan orang ini kada sehebat aku juga, kada sesugih aku juga, kada seharat aku juga. Nah itu dipandang, kada dipandang oleh manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memandang akan itu hati, mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hal keadaan kita zahir dan batin, diucapkan tidak diucapkan, dilakukan tidak dilakukan, diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah di situ kita pentingnya lah belajar ilmu syariat, setelah itu belajar ilmu tauhid namanya, supaya kita kenal bahwasanya Allah Ta'ala ini maha mengetahui akan hal keadaan kita. Ketika kita mencela orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, maka di ketika itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui. Malu kita, padahal diri kita ini asalnya sama dengan orang lain, kada beisi apa-apa. Kembali pun nanti kada beisi apa-apa lagi. Kada ada orang nang sugih membawa hartanya, kada ada orang nang kaya itu menjawab, orang yang punya jabatan membawa jabatannya, kada. Dan itulah yang fa'umalun wala banuna illa man atallahu biqalbin salim. Kada ada nang selamatnya kita kecuali hati yang benar-benar bersih, nanti taslim dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misalnya ditanya malaikat di dalam kubur ikam ni, siapa marrabbuka, jangan menanya-nanya aku ni mantan gubernur, tau lah. Kada kawa gitu pandai itu. Marrabbuka, siapa ikam? Kada tahu kayak ikam ni. Waktu aku hidup nang penyugihnya di kampung ni, nah aku di kampung. Ini sombong aja masih. Apalagi membawa jabatan nang presiden Jakarta dirani orang, apalagi irti ya lah. Dia tahu kapian aku ni irti ya. Tahu aja. Irti mana aja orang. Irti 8 ya, irti 1 jangan ada bepadahinya irti, apalagi irti 8 jauh benar. Macam-macam lah kita nih. Kita melihat jalan dalam kehidupan ini, kada ada orang nang kekal. Itu menunjukkan kita kada punya kuasa apa-apa. Ada nang sugih mati, raja mati seberataan, nang ahli amaliyah mati, nang kada beramaliyah mati. Yang dipertanggungjawabkan itu apa? Amal kita aja kan yang dipertanggungjawabkan. Apakah diterima atau kada amal itu? Bila diterima alhamdulillah, kalau kada diterima sudah kita nih berikhtiar, sudah syariatnya sudah lengkap kita laksanakan sesuai perintahnya, sudah kada diterima Allah Ta'ala, ya terserah pian jalan Ta'ala. Yang penting pengetahuan ulun itu sudah. Itu sama kita beribadah nih, menuntut ilmu siang malam jurang. Bukannya bertambah pintar, jurang bertambah bungul menuntut ilmu itu jarang. Kada apa-apa. Karena menuntut ilmu ini memang mengetahui diri kita ini jahil. Karena kada berilmu itulah kita ini merasa pintar terus. Makanya guru menuntut ilmu itu sampai bungul dia sini. Enggak, itu kalau di sekolah aja bertambah bungul lagi berarti enggak di sekolah ya. Jadi bujur-bujur ya lah.
Memang ngalih lah kita inilah. Orang itu banyak lah menuntut ilmu ini lah. Ampun maaf dan menuntut ilmu ini banyak orang menuntut ilmu ini. Tetapi kadang-kadang kada sadar bahwasanya ilmu itu minallah daripada Allah Ta'ala. Sehingga merasa bangga dengan ilmu itulah. Merasa bangga dengan ilmu. Padahal yang dibaca kitab tauhid, kitab tasawuf yang dibaca. Kada mengerti bahwasanya ilmu itu minallah. Buktinya kada mengerti di mana. Bila bertemu orang mau hujah orang. Bila bertemu orang menanyai orang macam-macam. Seolah-olah dia punya ilmu. Seolah-olah lah. Tapi bagus mun kada kayak itu juga kada ada di kampung. Ya alim bener jurang itu lah disambat orang alim jurang. Alim jurang. Tapi yang salahnya tuh menghujah orang. Menghujah orang itulah ada sifat namanya takabur. Seolah-olah dia punya ilmu. Padahal yang dipelajari ini ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Itu banyak kita melihat orang yang membicarakan ilmu hakikat, tetapi ya tadi itu ilmu ma'rifat, tetapi yaitu bekarasan bahasa kita itu seolah-olah punya dia yang paling benar, seolah-olah yang paling sahih. Ada seperti itulah. Apalagi di hal ilmu ma'rifat lah. Ilmu ma'rifat itu berbeda-beda perjalanan seseorang, berbeda-beda juga yang diberikan Allah Ta'ala di hati kita ini berbeda-beda. Kada sama. Tetapi bagi orang yang sudah mencapai ma'rifat itu kada ada perbedaan. Kada ada perbedaan. Seikung menuju pasar jalannya sini, seikung menuju pasar jalannya sini, seikung menuju pasar jalannya ini. Seikung menuju pasar kendaraannya ini, seikung menuju pasar kendaraannya ini. Berbeda-beda. Dan setiap perbedaan perjalanan itu berbeda juga yang ditemukannya. Ditemukan seseorang itu dalam perjalanannya. Yang berjalan tentu berbeda. Yang ditemukannya dengan yang pakai sepeda. Yang pakai sepeda berbeda lagi. Ditemukan oleh orang yang perjalanannya pakai kendaraan. Yang pakai kendaraan berbeda lagi yang dengan pakai mobil. Berbeda-beda. Tergantung guru yang memberikan kita itu alat untuk kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah itu. Jadi orang misalnya dalam perjalanan lah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lambat kada Bapak. Pian semakin lambat misalnya ulun guru aja menuju makam kemakrifatan terhadap Allah Ta'ala ini 20 tahun. Baru ulun bisa merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Nah selama 20 tahun pian itu istiqamah berjalan di jalan Allah Ta'ala. Sama pian ini berjalan menuntut ilmu ini. Selama 20 tahun dah 4 ulun misalnya. Anggaplah 4 ulun kan. 20 tahun sudah. Ini berapa tahun sudah pian. Itu sudah selama perjalanan pian banyak ini, pian banyak menemui sudah hal-hal, peristiwa-peristiwa. Maksudnya tuh perjalanan tadi itu, udah hujan, ada panas, ada kada beruti, kadang kan, ada kada berbanyu, kadang ya lah. Itu macam-macam pian temui. Itu adalah hikmah daripada perjalanan pian, hikmahnya. Jadi jangan berputus asa bagi orang yang bertariqah, bagi orang yang di jalan salik. Itu kada apa-apa, biar lama perjalanannya, maka banyak juga rahasia nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita menuntut ilmu nih, banyak kita perjalanan menuntut ilmu nih, paham kada, mengerti kada. Waktu kita menuntut ilmu nih kada apa-apa, duduk saja di majelis ilmu. Nanti kalau kada mendapatkan nikmatnya di dunia, di akhirat kita mendapatkannya. Biar ini kada kerasaan kita inilah duduk di majelis ilmu ini, nak kada kerasaan. Bawiritan kada, bajikir kada. Kalau pian bawiritan, bajikir itu belum tentu diterima Allah Ta'ala. Pian tuh berduduk bajikir, apalagi mahayal jikirnya, mana-mana misalnya, nah, itu belum tentu pian diterima. Tetapi kalau duduk di majelis ilmu itu pasti diterima. Pasti diterima. Hafathul malaikah. Malaikat memintakan ampun selama kita duduk di majelis. Dan ditulis pahala orang sembahyang 1000 rakaat. Mengantar jenazah 1000 rakaat, mailangi orang yang garing 1000 orang. Itu pahalanya luar biasa. Jadi itu kada kerasaan kita duduk, walaupun sekedar memecah telur bahasanya itu. Nah, itu gurai ampihannya sudah aja. Kalau wasan kita nih gurai berapa seketaraan sudah telur kita pecah nih aja. Lebih 2 rak sudah ini. Sampai setengah jam pengajian, bisa setengah pick up dan kita pecahkan nih. Ada kayak itulah. Makin lama maksudnya makin bagus. Itu nah. Gue sakit pinggang guru aja. Orang ngaji sakit pinggangnya macam-macam lah.
Maka demikianlah adanya, dan barang siapa melihat akan dirinya itu mulia daripada sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, suatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika daripada binatang sekalipun, maka ia termasuk yaitu orang yang mutakabbir. Nah, itulah. Itu yang beratnya lah. Kita ini kada kawa mun melihat binatang, melihat manusia aja bahasanya itu rasa kita nang paling mulia sudah. Kada kayak itulah. Ujar Sidin, bila ikam tujuh Sidin merasa lebih mulia, lebih hebat daripada orang sekalipun binatang. Ikam ujar Sidin sudah takabur ngaran. Sekalipun binatang. Jadi anak Ibrahim bin Adham itu pernah disuruh Sidin ke pasar. Disuruh Sidin ke pasar. Ujar Sidin, cari pang di pasar tuh orang nang hina. Yang paling hina jar Sidin. Disuruh Sidin anak Sidin berkeliling pasar itu, melihat siapa yang paling hina itu, bulik ke rumah. Ternyata jar Sidin, siapa jar Sidin yang paling hina di antara binatang itu, di antara manusia yang akan temui di pasar itu, di antara makhluk yang akan temui itu. Jar nang anak ulun bahaya nang paling hina sebaratan itu, nang paling hina sebaratan itu. Jadi kadang merasa dirinya melihat orang nang Tuhannya banyak ibadahnya, iyalah. Jadi kena ada diceritakan di sinilah yang seperti itu. Kita itu supaya jangan takabur. Tetapi seyugianya engkau ketahui bahwasanya kemuliaan itu bagi orang yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala pada negeri akhirat, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya sepaling mulia kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa itu bukan sekadar menjalankan perintahnya sajalah dan menjauhi larangannya, tetapi ada khauf di dalam hati kita ini, ada takutan lawan Allah taala. Rasa takut itu yang jarang kita diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa aja berzikir, bisa aja kita sembahyang, bisa aja kita melakukan perintahnya, tetapi tidak ada rasa takut di dalam hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Susah oranglah merasakan takut itu. Karena orang-orang ahli sufi itu dia takutnya itu beda dengan kita. Beda dengan kita. Takut mereka itu. Pertama, mereka takut meninggalkan perintahnya. Yang kedua, takut melanggar larangannya. Yang ketiga, mereka itu takut dengan Allah Subhanahu wa taala kalau terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan Allah taala itu bahasanya itu kada dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut mereka itu tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang di makam-makam yang tertinggi hatinya di makam zikrullah, disebutkan ahlullah, mereka itu adalah ahlinya Allah Subhanahu wa taala, dalam artian senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ditakuti mereka itu adalah ketika hati mereka ini memandang makhluk, memandang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling ditakuti oleh mereka itu. Kenapa? Karena mereka sudah melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tadi. Nyaman sudah dengan Allah taala. Hatinya tenang sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya nyaman sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Orang yang benar-benar di makam ma'rifat itu seperti itu. Kada ada lagi yang dipandangnya. Kada ada lagi yang nyaman selain daripada dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi seyugyanya bahwasanya engkau itu katakan bahwa dirimu itu hina daripada segala makhluk Allah taala, dan hendaklah engkau lihat bahwasanya orang lain itu terlebih mulia daripada dirimu. Hatta kita punya apapun, orang lain lebih mulia daripada kita. Tawadu namanya. Jadi orang tawadu itu kada bisa tawadu yang sebenarnya itu juga kalau inya kada melihat kemuliaan Allah taala di situ. Seperti itu. Jadi melihat orang itu misalnya mulia itu kada bisa inya melihat mulia. Kalau inya itu punya kemuliaan juga kada bisa. Kalau kada ada ilmunya.
Orang itu bisa memandang orang itu mulia, yang sugihkah, yang kada sugihkah, yang fakirkah, yang berpangkatkah. Bisanya memandang mulia itu apabila dia melihat bahwasanya seluruh yang diberikan Allah Ta'ala terhadap orang itu. Artinya dia melihat kenyataan sifat Allah Ta'ala pada orang itu, barunya bisa memuliakan. Dan inya pun kada bisa juga merasakan tawadu itu, merendah diri itu kada bisa merendah diri, kecuali dia memandang bahwasanya pada dirinya ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang itu tidak lepas daripada memandang kemuliaan seseorang, keagungan seseorang itu diliputi oleh asmanya Allah Ta'ala. Orang ini bersifat mulia, misalnya bersifat pemurah, kita memandangnya itu adalah murahnya itu karena diberikan Allah Ta'ala, karena diliputi oleh sifat Allah Ta'ala Al-Karimnya, sifat mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang itu, sehingga dia itu menjadi orang yang pemurah. Jadi kita melihat itu bukan orangnya, tetapi zat yang memberikan dia taufik, memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk terhadap dia untuk menjadi orang yang pemurah. Sehingga kita tidak terdinding melihat kemuliaan orang itu, tidak merasa iri, tidak merasa hasad dengan kemuliaan orang atau kepemurahan orang tadi. Karena kita memandang itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila bisa memandang yang seperti ini, pian iri kada bisa lagi, pian kada bisa iri, pian. Dan apabila kita ini bisa juga memandang bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini anugerah Allah Ta'ala, yang diberikan Allah Ta'ala yang terbaik bagi kita, kita kada bisa juga mengeluh. Karena semua yang diberikan kita ini adalah nikmat di sisi kita seberataan. Jadi kita memandang orang mulia karena melihat keadaannya itu adalah kenyataan daripada sifatnya Allah Ta'ala, atau kita melihat daripada kemuliaan diri kita, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti bisa bersifat qanaah, merasa cukup dan merasa ridho dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hati kita ini tenang terus, kada bisa iri dengan orang, kada bisa dengki dengan orang, kada bisa kita bersifat sombong juga dengan diri sendiri. Kenapa? Karena melihat semuanya ini adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat orang itu mulia aja, seorang kada mulia. Maka jika engkau lihat akan kanak-kanak yang kecil, maka kata ulihmu di dalam hatimu bahwasanya kanak-kanak ini tiada berbuat maksiat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun melihat kekanakan bagusnya, kekanakannya mulia, ya iyalah, kada berdosa lagi nya, kada pernahnya berbuat dosa lagi. Sedangkan kita ini berbuat dosa terus. Nah, itu memandangnya itu seperti itu. Dan jika engkau lihat akan orang yang tua daripadamu, maka engkau kata di dalam hatimu bahwasanya orang tua ini berbuat ibadah akan Allah Ta'ala dahulu daripada aku. Wah, banyaknya orang tua ini beisi amal, ya aku sedikit aja. Ini yang anum yang paling merasa banyak berbuat pahala, berbuat amal, ya ialah ujar orang bahari, orang tua ini banyak makan asam garamnya sudah jelas, terbanyak daripada aku aja. Bila kita melihat orang tua ini banyaknya berbuat ibadah, aku kada banyak, sidin banyak, 50 tahun umur sidin, 70 tahun umur sidin beribadah, gawin sidin, nah pandang itu sidin lebih banyak taatnya sidin daripada kita, pemandangnya. Dan jika engkau lihat akan orang yang tua, saudara, maka jika tiada syak ia terlebih mulia daripada aku. Bila orang tua mulia sidin daripada kita. Dan jika engkau lihat akan orang yang alim, maka engkau kata di dalam hatimu bahwasanya orang ini diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang tiada diberi akan daku daripada dia sampai kepada ilmu yang tiada aku ketahui. Jadi kalau melihat orang alim, Masya Allah, orang ini alim, banyak benar ilmu sidin, aku kada sampai ilmu situ, aku kada mengerti ilmu itu. Walaupun kita misalnya sudah punya ilmu juga misalnya, tapi kita terus merasakan diri kita tawadu. Jadi mau belajar, mau duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena kita merasa diri kita ini kada mempunyai ilmu. Nah, ada masih ilmu-ilmu yang kurang terhadap diri kita. Tapi kayak inilah kita inilah. Pian itu kalau kita ini menuntut ilmu lah dengan orang. Walaupun kita ini misalnya sudah paham ilmu itulah, kita tuntut ya ilmu itu. Kita tuntut ilmu itu. Tetap pian merasa kurang dengan ilmu itu. Kayak apa aja pian? Kurang dengan ilmu itu. Kita mendengarkan orang pengajian. Tetap
kita ini merasa bahwasanya diri kita ini kayak ini, kayak ini, kayak itu. Ada juga orang itu ketika mendengar pengajian, bah ini sudah aku. Nah itu kata bisa dapat ilmu. Sini sudah aku ada ini, ada papa, ini sudah ada. Kada dengarkan aja. Bahkan ada diceritakan itulah ada orang yang sudah mengarang kitab Sidin, mengarang kitab. Ada muridnya membaca kitab dan kitab yang dibaca itu adalah karangan Sidin. Karangan Sidin seorang, karangan orang tadi yang duduk di majelis ilmu itu. Guru kenapa pian umpat mengaji? Padahal dia orang yang dibacanya itu ya karangan pian, tulisan pian yang dibaca. Kada aja sih. Kitab tuh mungkin mudah didapat. Kitabnya tuh mudah didapat mungkin. Tetapi rahmatnya Allah Ta'ala itu yang susah kita mendapatkan. Rahmatnya Allah Ta'alanya itu susah. Siapa tahu dengan kita duduk di majelis ilmu tadi, ilmu yang sudah kita tulis misalnya, atau ilmu yang sudah kita paham misalnya, ditambahkan Allah Ta'ala lagi ilmu yang lebih lagi dengan kita, dengan sebab menuntut ilmu tadi, itu rahmatnya Allah Ta'ala. Bisa juga kita dengan kita sebabnya kada lejat hati kita, di waktu kita hendak menuntut ilmu ini kada lejat hati kita. Ketika kita duduk di majelis ilmu itu nyaman hati kita, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga waktu kita duduk di majelis ilmu ini kita ingat dosa kita. Bisa kita ingat dengan dosa kita, ingat dengan kurangnya amal kita. Itu rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi duduknya dulu di majelis ilmu. Orang tuh misalnya kuliah bersedekah aja dulu. Bersedekah sampai dia merasakan kelembutan hatinya diberikan oleh Allah Ta'ala. Nikmatnya itu bersedekah tadi itu. Nikmatnya bersedekah, nikmatnya menuntut ilmu. Bila sudah dapat nikmatnya menuntut ilmu, itu kada hendak lagi orang itu memisahi. Sama kita itu merasakan lezat misalnya beribadah itulah. Kada hendak kita itu keluar daripada ibadah itu. Kenapa? Lezat kita beribadah itu. Lezat kita beribadah itu, lezat kita berzikir itu. Kada hendak kita keluar daripada zikir. Walaupun misalnya kita hendak keluar, hati kita ini menuntut kada mau keluar daripada zikir itu. Itu sama pian bila orang tuh berzikir itulah, kuat berzikir itu pian. Pian hendak keluar aja ngalih. Maksudnya hendak kada ingat dia ngalih. Ingat seorang nama ingatakan. Mengingatakan dengan itu zikir. Itu berarti terbukanya namanya kasab akal kita. Kasab batin kita, kasab hati kita. Terbukanya hati kita ini pintu zikir yang dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang biasanya yang dibukakan ini adalah orang yang sudah istiqamah biasanya. Beramaliyah itu istiqamah, beramaliyah. Sehingga kadada yang diingatakannya selain itu akalnya. Bila akalnya tuh ingat dengan itu, dengan zikir, hatinya pun ingat dengan zikir. Bila hatinya ingat dengan zikir, sesuatu yang di dalam hatinya tuh selain daripada zikir, itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ingatlah, akal kita ini ingat dengan zikir, terbukanya untuk berzikir. Lalu hati kita terbuka untuk berzikir. Jadi sesuatu yang ada selain daripada zikir di hati kita ini, karena kita rancak itu keluarnya. Selain daripada mengingat Allah Ta'ala itu keluarnya. Nah ketika keluarnya itu di hati tadi selain daripada ingat dengan Allah Ta'ala, maka hati tadi bersih namanya. Kosongnya selain daripada air putih ini aja lagi. Air putih aja yang kotorannya hilang. Maka bilanya terang hati itu, disitulah dinampakkan nanti dengan seseorang itu kebesaran Allah Ta'ala. Dinampakkan keajaiban batiniahnya, dinampakkan sesuatu rahasia-rahasia. Nyesir itu kada bisa masuk, rahasia itu kada bisa masuk, terkecuali hati itu sudah bersih. Bila hati itu bersih sudah, kada bisa mencela orang, kada bisa menghina orang. Bersih hati itu mudah tuh berzikir. Nah bila hati tadi dipenuhi oleh sifatnya Allah Ta'ala, oleh namanya Allah Ta'ala, maka orang itu akan bersifat dengan sifatnya Allah Ta'ala, Rahman Rahimnya. Kada mau inya menghinakan makhluk. Kenapa? Hatinya yang terang tadi itu sudah bisa memandang kebesaran Allah Ta'ala. Selama hati kita ini kotor aja, kada bisa kita memandang kebesaran Allah Ta'ala. Walaupun kita itu mengaji ilmu ma'rifat, ilmu membersihkan hati siang dan malam, kalau kada dibimbing guru untuk membersihkan hati tadi dengan zikir tadi, kada akan sempurna. Makanya banyak orang itulah ketika kita mencapai makam-makam mengaku ma'rifat tadi itu masih kita menghina orang. Kenapa? Kita yang merasa ma'rifat, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemakrifatan terhadap kita. Seandainya orang itu setitik saja
diberikan oleh Allah Ta'ala cahaya kemakrifatan, kada waninya menghina makhluk ini, kada wani merendahkan makhluk ini. Kenapa? Karena setiap orang diberikan kemakrifatan terhadap Allah Ta'ala itu, dia melihat di setiap makhluk itu adalah kenyataan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduknya melihat itu, tunduk melihat itu. Kenapa? Karena melihat kebesarannya. Kita ini aja lah, amun orang tuh beulah ini orang yang agung, yang mulia, benar, memberi kita satu cendera mata lah, satu cendera mata. Walaupun bahasanya cendera matanya itu cuma sapu tangan aja, tapi orang yang memberi ini gubernur, lebih daripada gubernur, presiden yang memberi kita ini. Umat kita sayang benar, supaya jangan riget. Sapu tangan tadi nah supaya jangan riget, supaya jangan riget, supaya bersih, zahirnya batinnya bersih. Namun kita ini memandang diri kita ini seberataan daripada zat yang suci, sifat yang suci, seberataan daripada kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari luar sampai ke dalam. Nah, orang yang ma'rifat itu kan melihat sudah, melihat siapa yang memberi, siapa yang memberi pada diri kita ini, sehingga mereka itu mencapai makam ifah namanya, makam terpelihara, mahfuz namanya, terpelihara dan memelihara. Nah, memelihara akan kebesarannya tadi, keagungannya tadi. Mudahan kita bisa sampai di situlah. Dan jika engkau lihat akan orang yang jahil, maka kata olehmu di dalam hatimu bahwasanya orang itu berbuat maksiat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejahilannya, sedangkan aku berbuat jahil, berbuat salah ini dengan ilmuku. Nah, itu yang beratlah. Ujar Sidin, kalau melihat orang itu misalnya jahil, menyuntan, mencuri, macam-macam perilakunya, jangan kita merasa lebih hebat, lebih ahli ibadah. Kada inya itu berbuat jahil itu karena inya kada tahu dengan kejahilannya. Sedangkan kita ini kalau berbuat maksiat kita tahu dengan ilmu kita. Nah, mudah-mudahan kita dibersihkan hatilah. Menjadi susah juga membersihkan hati inilah. Membersihkan hati, memandang bagus seberatan itu susah. Susah kita ini. Dan apabila sudah berhasil, kita tuh lembut hati kita tuh. Lembut benar. Kita inilah kada menghina orang, kada mencela orang. Itu hati kita ini menjadi lembut. Lembut hati kita itu bagusnya orang. Kada ada sifat hiri dengki itu nah dengan orang biar nyaman hidup. Apa yang kita pikirkan? Ini ada juga orang panen sawit 2 truk lalu di muka kita, kada guring kita. Kada guring kita, bungulnya itu. Padahal kita ini kan bahasanya pintar lebihnya tuh. Jujur ada. Baduit ada, makan ada, kada begawi pulang misalnya lah. Apa menyambati orang? Urusannya inya no lihati bapacul baju awak hirang. Angkat sawit 2 truk tuh kada mudah-mudah pian. Itu kita santai aja. Apa dihiri lawannya ya lah. Ya dihiri apa mah bagusnya ya lah. Ada dihiri kita kada uyuh. Makan sama aja sesuap pulang ya lah. Nah, itu sebenarnya tapi gue kada khawatir pangulun ini aja. Soalnya inya makan sate ulun kada makan sate aja giri ulun aja. Itu bang kita inilah. Palihat kita inya nyaman. Palihat inya kita nyaman juga. Nyamannya udin tuh aja. Aku ke warung 4 juanya ke warung ya sama pulang ya kada uyuh-uyuhnya aja. Hidupnya tenang ya. Itulah nyaman dah. Sebenarnya orang itulah kalau hendak bersyukur aja. Ada orang nang istilah nang gutuk-gutukan bahasanya bakalahian. Dan apabila kita itu melihat orang yang dalam keadaan dia dalam kekafiran misalnya, dalam keadaan orang itu tidak Islam, tidak seiman dengan kita, jangan juga kita mencela. Jangan mencela. Banyak ulun nih pernah kan mensyahadatkan orang yang umurnya 150 tahun. Ulun nih mensyahadatkan, mengislamkan orang yang umurnya 150 tahun pernah. Kada lawas imam sidin bersyahadat tuh meninggal sidin, kada untung lah. Sebulan umur sidin. Sebulan itu aja sidin dicatat dosa sidin. Itu pun namun sidin berdosa juga. Karena sidin waktu ulun islamakan tuh sudah terbaring di pembaringan. Sudah garing, bahasa kita tuh sudah garing sidin. Setelah sidin mengucapkan 2 kalimat syahadat, adalah sidin meninggal 150 tahun umur sidin. Anaknya aja berapa tahun umurnya, ada yang 80 udah anaknya. Bebuyut, becucu sudah. Juga. Nah, itu. Imbah ulun islamkan tuh sidin wagas.
sigar. Imba ulun bacakan 2 kalimat syahadat itu sidin sigar seperti biasa, ampi garing. Kita tanyakan apa pian, ampi garing. Anu jadi sidin, aku dulu tuh memang berniat anak masuk Islam lawas dah dari lakiku jadi sidin. Lakinya masuk Islam aja, masuk Islam, habis itu masuk Islam meninggal juga lakinya. Untung mikir ulun pian, untung benar aja biar ulun ini laki pian itu untung. Sekalinya sidin, karena sakit terus itu mungkin karena janji sidin anak masuk Islam. Garing ulun syahadat kan habis mengucap 2 kalimat syahadat, sidin meninggal juga, kada lawas meninggal. Oh, untung orang yang kayak itu. Namun kayak itu gue ulun berkafir dulu aja. Nah, salah itu mau ditahu pian umur sekian itu tetap dituntut nih ini bila pian nih berkafir dulu ulun kira ulun anak mati hanya ucapakan 2 kalimat syahadat aja. Amun diberi petunjuk oleh Allah Taala untuk berbulik, misi ada berbulik. Jurang mengucap 2 kalimat syahadat menyambar ya nih jadi kawan nih. Ikam ini serta tutup dari awal aja kawan. Ya. Itu jadi bahaya. Jadi kita memandang orang itu ahli maksiat, siapa tahu diberikan Allah Taala pintu taubat. Orang itu hatinya tertutup untuk Islam, siapa tahu di akhir hayatnya mengucap 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan kita ini istiqamah oleh Allah Subhanahu sampai akhir hayat kita, sampai kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ujar guru ulun, yang terpenting itu di akhirnya jadi sidin. Di akhirnya ikam jaga jadi sidin. Di akhirnya mampu kada kita itu tetap istiqamah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, supaya istiqamah itu taatnya digawi, maksiatnya dijauhi, rancaki menyebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu, rancaki menyebut kalimat tauhid Allah 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 Allah, supaya nanti waktu kita meninggal kita tuh kada sadar kadang kalimat yang keluar di muntung kita tetap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Muhammadar Rasulullah. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang itu di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi kalau pian hendak buring baca la ilaha illallah, habis itu kada berpandir lagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhir hayat pian ini, akhir pian itu mengucap kalimat hendak guring la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gempa ketika itu ditimpa oleh bangunan yang besar, mati pian, mati syahid pian. Ada mati sakit tuh ada mati syahid pian. Itu karena akhir kalam pian adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan Allah Subhanahu wa taufik dan hidayah dan istiqamah dan husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha. Ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ampun minta ridha minta halal masyaallah tabarakallah. Terima kasih yang hadir. Minta maaf.